Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, baik pagi, siang, sore, dan malam. Kehadiran Tuhan menopang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita saat ini adalah mengikuti contoh yang baik. Puji Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada saat ini. Tuhan tolong kami agar mengerti akan kebenaran firman-Mu dan hidup kami makin hari makin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan diambil di 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, merupakan suatu kebiasaan dalam kehidupan umat manusia yang akan mengingatkan orang lain agar meniru yang baik. Masa meniru yang jahat? Buat apa? Tidak ada manfaat kan? Makanya sejak kecil anak-anak itu suka dibilangin, ayo ikut yang baik, contoh yang baik, jangan mengikuti cara-cara yang jahat. Dibilangin dari kecil, bahkan sampai besar, sampai dewasa pun diingatkan. Jangan mengikuti yang jahat, tetapi ikutilah yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini, saudara. Dalam kehidupan kita setiap hari, sejak kita kecil sampai besar, sampai kapanpun juga, kita harus menyadari yang baik dan yang jahat itu selalu ada di sekeliling kita. Hidup kita tidak steril dari kejahatan. Kita menyadari banyak hal yang baik di sekitar kita, banyak juga hal yang jahat yang dapat kita temukan, yang mudah kita temukan. Gak usah cari, bisa ada di depan mata kita tentang cara-cara yang jahat. Bahkan kita sadari bahwa cara-cara yang jahat itu suka menggoda, suka mengganggu, suka mengusik hati. Sehingga kadangkala ada kecenderungan ingin melakukan cara-cara yang jahat. Tetapi anak Tuhan mengerti tidak boleh untuk melakukannya. Harus mengalahkan godaan-godaan tersebut. Dan kita mungkin tidak akan berkata, kenapa ya tiap hari selalu yang kelihatan yang jahat ada, yang jahat ada, yang jahat ada. Memang sudah begitu dunia ini. Karena dunia ini dilingkupi oleh dosa, saudaraku. Sehingga firman Allah berkata bahwa dunia ini dalam kegelapan. Gelapnya terlalu pekat karena dosa. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus adalah terang dunia, Allah yang telah menjadi manusia, menerangi dunia ini, menerangi hati setiap anak-anak Tuhan, sehingga meskipun kita ada di tengah-tengah gelapnya dunia, masih ada terang yang bersinar, masih ada kebaikan yang bersinar yang ingin menerangi dunia ini, yaitu terang yang berasal dari Kristus, kebaikan yang berasal dari Tuhan yang dicontohi oleh Yesus Kristus Tuhan kita untuk kita terapkan. Sehingga ini menjadi harapan, menjadi kekuatan yang bagus buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita terus menyadari juga bahwa kita sebagai manusia suka juga loh meniru. Meniru itu seperti mencontohi sesuatu. Dan ternyata saudaraku, yang baik dan yang jahat ini ada contohnya. Ya, ada ikonnya, istilahnya seperti itu. Ada idolnya, ada contohnya. Menjadi patokan, menjadi model. Dan contoh-contoh ini selalu juga muncul. Mereka hadir dan kepengen dicontohi oleh orang lain. Mereka hadir dan kepengen mempengaruhi orang lain. Ada contoh yang baik, ada contoh yang jahat. Dan contoh yang jahat ini berusaha juga memikat kita agar kita mencontohinya dan meneladaninya. Namun tetap juga ada contoh yang baik yang selalu muncul untuk kita teladani agar terang Tuhan terus bercahaya dalam kehidupan kita. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita harus jujur
dan buka mata lebar-lebar bahwa contoh yang jahat dan contoh yang baik bukan hanya hadir di luar gereja, tetapi contoh yang jahat dan contoh yang baik juga suka muncul di dalam gereja, suka muncul di dalam tubuh Kristus, suka muncul di antara orang-orang percaya. Kenyataannya seperti itu, saudara. Kita nggak bisa menolaknya rupanya ya. Selalu saja muncul, tapi kita bisa melawan. Dan contoh yang jahat ini adalah tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu tugas kita adalah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita memang tahu bagaimana iblis berusaha dengan begitu rupa caranya supaya bisa mempengaruhi anak-anak Tuhan, sehingga dia menyusup masuk di antara persekutuan orang-orang percaya. Dan itu teknik yang paling baik buat menurut setan, yang paling jitu menurut setan, yaitu menyusup masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan keberadaan mereka bisa seperti penampakan seperti malaikat, tetapi sebenarnya itu kejahatan. Mereka berusaha seperti malaikat terang, tapi sebenarnya mereka adalah malaikat jahat. Mereka bisa, penampakan mereka, penyusupan mereka bisa seperti domba, tetapi di dalamnya adalah serigala, sehingga ada peribahasa serigala berbulu domba. Jadi mereka menyusup masuk untuk hadir, mencari panggung, supaya dilihat oleh banyak orang dan bisa dijadikan contoh. Padahal itu adalah kejahatan, contoh-contoh yang jahat. Contoh-contoh yang jahat. Nah, contoh-contoh yang jahat ini adalah perbuatan-perbuatan yang sepertinya baik, tetapi sebenarnya perbuatan kegelapan. Dan biasanya contoh yang jahat selalu menawarkan keuntungan-keuntungan yang besar, yang fantastis buat hidup Anda dengan cara-cara yang instan atau cara bypass. Artinya firman Tuhan di bypass gitu loh. Firman Tuhan yang ada itu, misalnya kita harus melakukan banyak hal, udah satu hal aja lah, minta aja dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kan mengerti lah. Tapi hidup kita nggak beres, nggak apa-apa lah, Tuhan kan maha tahu, Tuhan kan ngerti juga kita orang berdosa. Nah, jadi meringan-ringankan begitu loh, mengenteng-entengkan firman Tuhan, padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting gimana kita dapat keuntungan secara pribadi, keuntungan kita dapat banyak secara pribadi. Jadi fokus pada keuntungan pribadi, melakukan firman nomor 2. Nah, ini contoh-contoh yang jahat yang menyusup masuk di dalam persekutuan orang percaya. Apa yang saya katakan ini juga terjadi di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3. Ada tokoh-tokoh yang punya panggung di depan banyak orang, di depan persekutuan orang percaya, tetapi memberikan contoh-contoh yang jahat untuk memikat orang lain turut jatuh di dalamnya. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, "Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami." Salah satunya adalah Diotrefes ini. Ketika jemaat ingin menolong orang lain yang baru pertama kali datang di jemaat, mereka anak-anak Tuhan, demi nama Kristus mereka meninggalkan kampung halaman mereka karena dikejar-kejar mau dibunuh oleh mereka yang anti sama Tuhan Yesus. Mereka lari kemana-mana sampai ke gereja-gereja yang belum pernah mereka temui, belum pernah mereka datangi, sampai di daerah Diotrefes menolak. Di tempat persekutuan percaya Diotrefes, Diotrefes menolak mereka, tidak mau menerima mereka karena dipikir ngapain bantu orang kayak gini, kenal juga kagak, rugi dan sebagainya. Ini contoh yang buruk. Tetapi ada juga contoh yang baik, masih di pasal yang sama ayat yang ke-12. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberikan kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Nah, ada lagi pribadi yang contoh yang baik, kayak Demetrius, melakukan kebaikan bagi anak-anak Tuhan meskipun tidak dikenal, tapi mau menopang mereka, karena mereka dikejar-kejar oleh orang yang tidak takut Tuhan untuk membunuh mereka. Ini suatu contoh yang baik, seperti Demetrius.
Nah, ini kenyataan. Dalam satu persekutuan orang percaya, ada model Diotrephes, memberikan contoh yang buruk, menjadi batu sandungan. Ada juga model yang baik seperti Demetrius, memberikan contoh yang baik untuk menguatkan iman. Saudaraku, mari terus gali firman Tuhan, sehingga ketika Anda meniru yang baik, betul-betul yang baik menurut firman. Ketika Anda ingin mengembangkan imanmu, Anda bisa menolak untuk meniru yang jahat, meskipun itu ada di antara persekutuan orang percaya, tidak menjamin bahwa itu adalah contoh yang baik. Contoh yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Minta kepekaan dari Tuhan, agar Anda punya pertimbangan roh untuk membedakannya, supaya kita tidak terjebak, jatuh terperangkap dengan siasat iblis. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah dan kuatkan kami, agar kami bisa meniru yang baik di dalam persekutuan orang percaya. Bahkan kami dapat menjadi contoh buat orang lain untuk membawa terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang akan beristirahat tidur. Mereka beristirahat dengan berkat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.